Kita merayakan Hari Raya Pentakosta, perayaan yang agung dan perayaan hari lahirnya gereja. Saudara-saudariku terkasih, apa poin refleksi bagi kita dari perayaan hari ini, juga atas bacaan-bacaan yang kita dengar pada hari ini? Saya menggarisbawahi dengan satu pertanyaan reflektif untuk kita. Bagaimana hidup rohani saya? Bagaimana hidup rohani saya? Kita sebagai manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan kita yang hidup di dunia ini pasti membutuhkan kebutuhan duniawi. Namun kita sebagai manusia Kristiani yang sudah dibaptis, kita juga adalah makhluk rohani. Maka dalam diri kita haruslah ada keseimbangan antara hidup rohani dan hidup jasmani. Pertanyaannya, apakah kita memperhatikan hidup rohani kita? Saudara-saudariku terkasih, dalam perayaan Pentakosta, perayaan yang mengajarkan bahwa Yesus yang naik ke surga, Dia tak pernah meninggalkan kita, murid-muridnya. Dia mengutus penolong, Roh Kudus, yang tidak terbatas ruang dan waktu, yang siap sedia tinggal hadir bersama dengan kita. Maka ketika para rasul, para murid mengunci diri di rumah karena takut kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka ketika dihinggapi oleh Roh Kudus, mereka pun menjadi berani bersaksi. Dalam Kisah Para Rasul diperdengarkan bahwa ada dua lambang tanda kehadiran Roh Kudus itu. Pertama, melalui lidah. Lidah gambaran dari suara, gambaran dari pewartaan. Dan nyala api, gambaran dari terang, cahaya yang menggerakkan, yang memampukan lidah kita untuk bersaksi. Maka singkatnya, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus menjadi berani bersaksi atas kebenaran Allah. Dan lebih lagi, mereka yang dihinggapi oleh Roh Kudus, mereka berani berkata-kata, dan orang-orang lain dapat mengerti apa yang mereka katakan, sampaikan. Ini menarik, karena di zaman kita ini banyak sekali yang mengatakan berbahasa roh. Bahasa roh yang sungguh diutus oleh Bapa, Putra kepada para murid adalah bahasa yang dimengerti. Kita orang ini, tapi mereka mengerti apa yang dikatakan, diwartakan oleh para rasul. Ini prinsip fundamental bahwa bahasa roh adalah bahasa yang dapat dimengerti dan membangun. Dan bahasa roh itu apa? Bahasa kasih. Dan itu yang dikatakan oleh Yesus, pesan yang sangat penting, di mana Dia berkata, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Maka saudara-saudariku terkasih, bahasa roh adalah bahasa kasih. Bahasa kasih adalah bahasa Allah sendiri. Karena Allah adalah kasih, di
mana ada kasih, di sana Allah hadir dan Roh-Nya ada di sana. Maka jika kita membenci, jika kita egois, jika kita menang sendiri, jika kita merasa paling benar, maka di sana tidak ada bahasa kasih dan tak ada Roh Kudus di dalamnya. Yang ada adalah roh kuda. Kurang kerjaan yang tak bisa kadang-kadang dikontrol. Kalau kita sering mengamuk dengan satu hal yang sangat sederhana, maka sebenarnya Roh Kudus itu masih jauh dari kita. Maka pertanyaannya, bagaimana kehidupan rohani saya? Saudara-saudariku terkasih, bacaan kedua Saudara Rasul Paulus kepada jemaat di Roma mengingatkan bahwa jika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita akan berani bersaksi. Kita akan berdoa dengan kata-kata Roh sendiri, bukan kata-kata manusia. Maka tak jarang kita bahkan takut untuk berdoa. Ada di lingkungan-lingkungan ini, kalau sudah dipilih, pengurus nanti minggu depan doa lingkungan, petugas renungan, petugas berdoa, tidak datang lagi minggu depan dengan berbagai alasan. Tanda bahwa masih mengandalkan akal budi, masih mengandalkan kekuatan manusia, dan bukan mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Jika kita membiarkan diri kita dituntun oleh Roh Kudus dan firman-Nya, maka yang kita doakan, yang kita katakan bukan atas pikiran dan kehendak kita, tapi atas kehendak Roh Kudus. Maka saudara-saudariku terkasih, kita dipanggil sebagai pengikut Kristus yang telah dipenuhi dengan Roh Kudus melalui pembaptisan. Maka Roh Kudus dalam hati kita harus diberi nutrisi. Harus ada nutrisi Roh Kudus itu dalam diri kita yang kita terima melalui pembaptisan. Nutrisinya apa? Sabda, firman Tuhan, dan perintah-perintah Tuhan. Oleh karena itu, mari kita merefleksikan bagaimana kehidupan rohani saya. Karena kehidupan rohani akan menentukan keseimbangan diri kita sebagai pribadi yang utuh, sebagai makhluk jasmani dan makhluk rohani. Namun bila makhluk jasmani yang sering kita beri makan dan kita lupa memberi kerohanian kita makan, maka pada akhirnya kita pun akan mengalami ketimpangan dalam diri kita. Oleh karena itu, sedikit saja sudah tidak beres, misalnya menurut pemikiran kita sudah langsung emosi, sudah langsung tidak mau ngomongan, sudah langsung menutup diri, maka yang mendominasi adalah roh kedagingan, roh dunia. Maka mari kita merefleksikan dalam perayaan hari ini, mari kita menghidupkan kembali kerohanian kita agar ada keseimbangan dalam diri kita, sehingga kita pun berani bersaksi akan kebenaran Allah, bukan akan kebenaran dunia. Karena kebenaran dunia membawa kita kepada kesesatan dan kematian, sementara kebenaran rohani akan membawa kita kepada kebahagiaan dan keselamatan. Oleh karena itu, saudara-saudariku terkasih, hidup kita sebagai pengikut Kristus adalah seperti pertempuran, seperti perlombaan untuk mencapai garis finish. Dan garis finishnya adalah ketika kita selesai hidup di dunia ini. Selagi kita masih hidup di dunia ini, selalu akan ada pertempuran, peperangan dalam diri kita, mengikuti roh keduniawian terus-menerus atau kita mengikuti Roh Kudus. Ketika kita bangun pagi-pagi pun sudah akan ada dalam pikiran kita untuk memikirkan menurut logika manusia, tetapi dari hati harus ada gerakan Roh Kudus yang menyeimbangkan
sehingga kita menjadi manusia yang seimbang. Maka kita pun harus memperhatikan kehidupan rohani kita. Oleh karena itu, dalam hidup spiritual, dalam hidup rohani, inilah yang dinamakan discernment atau kesempatan setiap saat untuk bersama dengan Tuhan mendengar suara Roh Kudus. Karena dalam kehidupan kita setiap saat dan setiap hari ada selalu pilihan. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi, katanya kan. Nah, itu adalah pilihan. Mau bangun datang ke gereja lebih awal atau mau lambat, itu adalah pilihan. Maka dalam teologi moral, setiap kebiasaan yang baik yang terus menerus dilakukan akan menjadi level yang lebih tinggi, namanya habitus. Dan habitus ini yang sudah menjadi sesuatu yang dituntut oleh Roh Allah, itulah namanya virtus, keutamaan. Dan dalam iman kita ada 3 keutamaan teologal: iman, harap, dan kasih. Dan ini dapat kita pertahankan bila kita punya kebiasaan-kebiasaan yang baik yang mengolah diri kita bersama dengan Roh Kudus. Karena setiap hari kita dihadapkan pada pilihan-pilihan. Ini anak muda ini pilihan terhadap pasangan hidup. Kalau memilih pasangan atas kehendak diri, kehendak manusia dan daging, setelah nanti selesai ada persoalan, selesai juga pilihan itu. Tetapi pilihan atas pasangan adalah bersama dengan Tuhan, maka di situ adalah panggilan Tuhan bercampur di dalamnya bersama dengan kita. Termasuk pilihan untuk studi kuliah, itu adalah pilihan yang harus kita pilih bersama dengan Roh Kudus. Kenapa dikatakan rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu? Maka kembalilah, bagaimana kehidupan rohani saya? Bagaimana peran Roh Kudus dalam hidup saya setiap hari? Dan Yesus mengingatkan pesan penting kepada para muridnya dan kepada kita semua, bahwa Roh Kudus itu dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dia juga akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu. Jadi Roh Kudus itu akan selalu mengajarkan kita apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan Roh Kudus itu yang akan mengingatkan kita kalau kita sudah jauh dari Allah. Maka dibutuhkan selalu saat-saat teduh, saat meditasi, saat hening bersama dengan Tuhan dalam Rohnya, sehingga kita tahu saya sudah berada pada jalan benar atau pada jalan yang salah. Saudara-saudariku terkasih, hidup adalah pertempuran dan perjuangan untuk menuju kesetiaan pada garis finish. Maka apakah kita menang dalam pertempuran rohani itu? Kita dapat menang bila kita bersama dengan Kristus, mengasihi Yesus dan menuruti firman-Nya, bukan sabda kita. Kita dapat berkata seperti lagu ini, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan, ku menang, haleluya, ku menang, bersama Yesus kita menang. Kita akan menang dalam perjalanan untuk sampai kepada garis finish persatuan dengan Tuhan, bila kita mengolah selalu hidup rohani kita bersama dengan Tuhan. Maka Santo Bonaventura, pengikut Santo Fransiskus, mengatakan itinerarium mentis in Deum, perjalanan jiwa kita menuju persatuan dengan
Bukan, oh tiba-tiba kita doa langsung jadi. Karena diri kita, tubuh kita ini selalu terikat dengan dunia. Maka kita perlu pengolahan. Itulah perlu discernment, pengolahan kehidupan rohani setiap hari. Semakin kita melupakan kehidupan rohani, semakin sulit juga kita mengontrol diri kita berhadapan dengan sesama, dengan keluarga, dan dengan yang lain. Karena yang lain itu adalah ciptaan Tuhan. Bila yang rohani ini kita bawa, maka kita akan mampu mengontrol diri kita sehingga kasih Tuhan dapat kita bawa dalam seluruh hidup kita. Maka mari saudara-saudara yang terkasih, kita mohonkan agar Roh Kudus yang telah kita terima selalu diperbaharui sehingga kita pun siap dan berani menjadi saksi kebenaran Allah. Dan Roh Kudus akan selalu mengingatkan dan mengajarkan kita untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Mari kita setiap saat dalam hidup kita mengundang Roh Kudus berkarya dalam hati kita agar terjadi keseimbangan dalam diri